Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya tetap semangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 1, hidup rukun. Ke subtema yang ketiga. Pembelajaran pertama, kelas 2. Nah, anak-anakku sekalian, sudah siap semuanya? Silahkan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Baik anak-anak, pada subtema yang ketiga ini kita akan belajar mengenai hidup rukun di sekolah. Silahkan kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, anak-anakku sekalian, mereka terlihat sangat rukun, bukan? Ibu yakin kalian pun bisa melakukan hal serupa seperti Udin dan Beni saat berada di sekolah. Bekal makanan yang dibawa Udin dibuat oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada percakapan antara Udin dan ibu terlihat ada beberapa kalimat perintah. Silakan diamati baik-baik ya. Coba, mana kalimat perintah yang ada pada percakapan antara Udin dan ibu? Iya, benar. Kalimat perintah yang pertama adalah bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Ya, ibu meminta Udin untuk membagi bekal makanannya dengan teman-teman. Kalimat perintah yang kedua yaitu bawalah tempat bekalmu kembali ya. Pada kalimat perintah yang kedua, ibu meminta Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali ke rumah. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai kalimat perintah ya. Sudah siap semuanya? Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan kata kan atau lah. Jika menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan,
sebaiknya dilengkapi dengan kata tolong. Sekarang kita akan belajar untuk membuat kalimat perintah. Buatlah kalimat perintah dengan kata-kata berikut. Kata yang pertama adalah rapikan. Tolong rapikan semua perlengkapan sekolahmu. Kata yang kedua adalah bersihkan. Tolong bersihkan meja itu. Berikutnya adalah tutuplah. Tutuplah pintu karena hari sudah menjelang malam. Kata berikutnya adalah bukalah. Bukalah jendela kamarmu. Dan kata yang terakhir adalah kerjakanlah. Contoh kalimatnya, kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu. Nah, sudah bisa semua belum? Mudah bukan membuat kalimat perintah? Baik. Nah, sekarang kita akan berlatih ya, melengkapi kalimat perintah. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Hayo anak-anak, kira-kira kata perintah yang tepat apa ya untuk mengisi titik-titik tersebut? Iya, masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Sekarang yang kedua ya. Titik-titik kebersihan kelas. Pasti kalian bisa. Apa ya kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Jagalah. Jagalah kebersihan kelas. Sekarang yang ketiga. Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Ini mudah sekali bukan? Kira-kira apa ya kata yang tepat untuk melengkapi kalimat perintah tersebut? Iya, benar sekali. Tutuplah. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nah, sekarang yang keempat ya. Titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kata yang tepat untuk melengkapinya adalah rapikan. Rapikan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Sekarang yang terakhir. Titik-titik sampah pada tempatnya. Pasti semua bisa. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anakku sekalian, mudah bukan membuat kalimat perintah? Jangan lupa ya, kalian harus menuliskan tanda seru pada akhir kalimat. Nah, itu tadi kalimat-kalimat perintah yang biasa digunakan di dalam kelas. Di kelas, para siswa sedang menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tahu bukan alat untuk menggambar itu apa saja ya? Iya, ada pensil warna, ada krayon, ada spidol, dan pastinya kertas putih, pensil, dan penghapus. Nah, sekarang kita akan amati
alat-alat yang digunakan oleh Udin, Edo, dan Siti. Udin menggambar atau mewarnai menggunakan pensil warna. Edo mewarnai menggunakan spidol. Dan Siti mewarnai menggunakan krayon. Nah, anak-anakku sekalian, mereka mewarnai menggunakan alat yang berbeda. Sekarang kita akan mencoba ya. Silahkan anak-anak semua mencoba mewarnai dengan ketiga alat tersebut. Apakah kalian memiliki semua alatnya? Nah, kalian boleh coba ya. Apakah hasilnya sama? Silahkan diamati ya. Anak-anakku sekalian, jika kita mewarnai menggunakan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Mengerti? Ibu ulangi ya. Jika kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Jadi, ketika kita selesai mewarnai menggunakan krayon, maka sebaiknya gambar kita haluskan menggunakan alat khusus agar tidak terlalu kasar teksturnya. Paham ya? Sekarang, jika kita menggambar dan mewarnainya menggunakan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Ibu ulangi ya. Jika kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Paham sampai di sini? Iya. Berikutnya, bagaimana jika kita mewarnai menggunakan pensil warna? Nah, jika kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Baik, Ibu ulangi ya. Jika kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana ya hasil mewarnai atau hasil gambar milik Udin, Edo, dan Siti? Hasil gambar milik Udin, Edo, dan Siti adalah, perhatikan baik-baik ya tanda panah berikut. Hasil gambar milik Udin, Edo, dan Siti adalah, perhatikan baik-baik ya tanda panahnya. Untuk hasil gambar milik Udin, ada pada gambar paling pojok sebelah kanan. Sebelah kanan kalian ya, gambar rumah. Terlihat gambarnya lebih halus bukan? Hasil mewarnainya pun lebih tipis. Nah, sekarang kita lihat hasil gambar Edo. Nah, hasil gambar Edo tepat berada di bawah Edo, yaitu gambar pohon. Kalian bisa amati ya hasil gambarnya seperti apa? Nah, sekarang adalah hasil gambar milik Siti. Karena Siti menggambar menggunakan krayon, maka terlihat tekstur gambar atau tekstur warnanya terlihat lebih tebal, jelas, dan kasar. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah paham bukan bagaimana kita bisa membedakan antara alat warna, krayon, pensil warna, dan spidol?
siswa di kelas kakak sebagai berikut. Ada 121 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di kelas kakak seluruhnya adalah, kita akan mencoba menjumlahkan ya antara jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, kita akan mencoba menjumlahkan dengan menggunakan cara panjang. 121 kita akan jumlahkan dengan 117. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, sekarang kita akan jumlahkan ya. Kita jumlahkan bagian yang paling sebelah kanan atau bagian satuannya. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Nah, 20 ditambah 10, kita jumlahkan dahulu bagian belakangnya ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 20 ditambah 10, 30. Sekarang bagian ratusannya ya. 100 ditambah 100. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Dan 1 ditambah 1, 2. Maka hasilnya 200. 200 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 238. Baik anak-anak, mudah bukan menjumlahkan dengan menggunakan cara panjang? Sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan cara pendek. 121 ditambah 117. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu ya. 1 ditambah 7, 8. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 238. Sama bukan hasilnya? Menggunakan cara panjang dan cara pendek, sama-sama hasilnya 238. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar menjumlahkan tanpa menyimpan. Berikut contoh soalnya ya. Ibu mempunyai 2 keranjang berisi kelengkeng. Keranjang pertama berisi 127 buah kelengkeng. Keranjang kedua berisi 112 buah kelengkeng. Berapa banyak buah kelengkeng ibu seluruhnya? Nah, kita akan mencoba menjumlahkan ya. 127 ditambah 112. Kita akan jumlahkan bagian satuan terlebih dahulu. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 239. Mudah bukan? Nah, itu tadi menjumlahkan dengan cara pendek dan tanpa menyimpan. Soal berikutnya, Udin mempunyai 234 butir kelereng.
Edo memberikan 132 butir kelereng kepada Udin. Berapa banyak jumlah kelereng Udin sekarang? Baik, kalian juga bisa mencoba ya mengerjakan sendiri. Nah, 234 ditambah 132. Seperti biasa, kita harus menjumlahkan dari bagian satuan terlebih dahulu atau bilangan yang berada paling belakang. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan terakhir, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 366. Mudah bukan? Nah, itu tadi menjumlahkan bilangan tanpa menyimpan. Nah, anak-anakku sekalian, sudah siap semuanya? Kita akan melanjutkan ya, menjumlahkan dengan cara menyimpan. Berikut contoh soalnya. Siswa di kelas Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki. Ada 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, kita akan mencoba menggunakan cara panjang terlebih dahulu ya. 125 sama dengan, kita buat dengan cara panjang seperti berikut. 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 117, 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, kita akan jumlahkan dari bagian satuan terlebih dahulu ya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian 20 ditambah 10 sama dengan 30. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 30. Kemudian 100 ditambah 100 sama dengan 200. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil awalnya adalah 200 ditambah 30 ditambah 12. Nah, anak-anakku, kalian perhatikan ya, angka 12 ini harus kita pecah menjadi puluhan dan satuan. Baik, sekarang angka 12 ini kita tulis di bawah ya, dan kita pecah ya. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Karena angka 12 ini kita pecah, maka tertulis seperti ini. 10 puluhan dan 2 satuan. Berikutnya, 200 ditambah 40. Nah, 40 ini kita peroleh dari 30 ditambah 10. Hasilnya 40. Kemudian ditambah 2. Maka hasilnya adalah 200 ditambah 40 ditambah 2 adalah 242. Baik anak-anak, kalian sudah paham semuanya? Sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan menggunakan cara pendek. 125 ditambah 117. Perhatikan ya,
5 ditambah 7 sama dengan 12. Angka 2 atau angka satuannya kita simpan di bawah. Dan angka satunya di atas angka 20-an. Baik, sudah paham semuanya? Kemudian kita akan jumlahkan ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke, sekarang yang terakhir. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 242. Sama bukan hasilnya antara cara panjang dan cara pendek? Sekarang kita coba berlatih ya. 267 kita akan jumlahkan dengan 129. Kita gunakan cara panjang ya nak. 267 sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Kita akan jumlahkan ya. Pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu satuannya. 7 ditambah 9 sama dengan 16. 60 ditambah 20 sama dengan 80. Benar sekali. Sekarang 200 ditambah 100 sama dengan 300. 300 ini didapat dari 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berikutnya, kita akan coba pisahkan ya. Di sini angka 16-nya masih belum ada satuannya. Kita harus pecahkan ya nak. Berikutnya adalah 300 ditambah 80. Nah, angka 16 ini akan kita pisah ya. Ditambah 10 ditambah 6. Karena angka 16 itu terdiri dari 1 puluhan atau 10 dan 6 satuan atau 6. Berikutnya 300 ditambah 90. 90 diperoleh dari 80 ditambah 10 sehingga menjadi 90. Kemudian angka 6. Kemudian kita jumlahkan ya. 300 ditambah 90 ditambah 6. Maka hasilnya adalah 396. Mudah sekali bukan? Kalian bisa berlatih ya. Sekarang 185 ditambah 234. Kita akan gunakan cara panjang. Oke, baik, sudah siap semuanya? Ya, 185 sama dengan, kita panjangkan ya, 100 ditambah 80 ditambah 5. Berikutnya 200 ditambah 30 ditambah 4. Kita akan jumlahkan. Pertama, kita jumlahkan satuan terlebih dahulu ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian puluhannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka hasilnya 110. Kemudian yang terakhir, ratusannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya 300.
Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa amati baik-baik. Di sini, angka puluhannya masih belum terlihat karena penjumlahan antara 80 ditambah 30 hasilnya adalah 110 atau bernilai ratusan. Untuk itu, kita harus pecahkan terlebih dahulu ya. Baik, kalian harus mengamati baik-baik. Nah, 300 ditambah 100 ditambah 10. Nah, jadi 110 ini kita pecah menjadi 100 dan 10. Karena 110 terdiri dari 1 ratusan dan 1 puluhan. Baik, kemudian ditambah 9. Sudah paham semuanya sampai di sini? Oke, sekarang berikutnya 300 ini kita jumlahkan dengan angka 100 di sampingnya ya, karena mereka sama-sama 100. 300 tambah 100 berapa? 400. Kemudian puluhannya adalah 10 ditambah 9. Jadi 400 ditambah 10 ditambah 9. Maka hasilnya adalah 419. Mudah sekali bukan? Nah, baik anak-anakku sekalian, kalian bisa berlatih lagi dengan cara mengerjakan latihan yang ada pada buku tematik halaman 104 dan 105. Selamat berlatih ya dan selalu semangat. Nah, demikian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.